Shalom. Halo. Haleluya puji Tuhan. Baik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan itu hanya karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hari ini Tuhan, kami memberi ibadah kepada-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Biar dalam ibadah ini hanya Kau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada tertulis dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kehayatan Allah. Hanya Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu,
tidak akan ingkar Tuhan. Kami ingin terus mengikut Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami di sini Tuhan. Kami ingin melompat lebih tinggi lagi bagi nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita sungguh merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang merasakan kasih setia Tuhan setiap hari sepanjang minggu ini? Haleluya. Beri berapa Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah.
ada dalam hidup kita. Banyak masalah yang kita hadapi. Hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yakinlah dan percaya bahwa Tuhan ada buat kita. Tuhan selalu menyediakan tempatnya buat kita. Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Kami ingin tetap setia dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Yes Tuhan. Ada saat
menghitung hari-hari. Demikian Engkau ajar kami untuk tetap mempercayai-Mu ya Tuhan. Dalam setiap suka, dalam setiap duka, setiap naik dan setiap turun kami. Kami tahu Kau ada di sana. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Sebab kami berharga di mata kami. Demikian Kau Allah yang akan pelihara kami. Bapak, kalau sebentar kami mau mengerti, mau mengenal Engkau, mau mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu terbuka bagi kami. Biar hati kami juga boleh dipersiapkan untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dengan bahasa yang sederhana yang bisa kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami memeteraikan ibadah ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kamu tetap bisa. Gimana 2 bulan pertama di tahun ini? Apa banyak hal baik sudah terjadi? Amin. Banyak terlalu besar. Saya dari tahun-tahun lalu saya lihat, aduh kayaknya kok bangsa-bangsa perang ya. Bangsa ini juga di tahun kemarin apalagi yang banyak masalah soal pejabat-pejabat negara, kepolisian dan sebagainya. Ekonomi mulai goyang, pasar saham goyang. Perusahaan tempat saya kerja pun kayaknya nggak stabil gitu. Dari akhir tahun lalu saya punya kebiasaan menyembah waktu berkendara ke kantor. Kira-kira 3 bulan terakhir saya selalu menyanyikan satu lagu ini, judulnya Walau Bumi Tetap Berpindah. Ada yang tahu Bapak Ibu lagunya? Ada ya? Karena kadang-kadang gini loh, kalau Pak Hedi sih yakin banget biar gunung meletus, pokoknya lahannya akan berhenti. Kalau Pak Hedi? Oh, ya tes ya. Kalau Pak Hedi tuh yakin banget biar gunung meletus di Bandung, lahannya akan berhenti di sebelah rukonya. Pokoknya nggak peduli apapun yang terjadi. Mazmur 91 terjadi. 1000 orang berbahan di kanan, 10.000 di kiri, tapi engkau tidak akan terkena. Itu tidak akan menimpamu. Itu Pak Hendi. Tapi nggak semua orang punya iman yang sekokoh itu. Kadang-kadang kita punya iman kayak, Tuhan, kalau gunung ini nggak pindah, nggak apa-apa. Aku percaya Tuhan tetap setia. Nggak semua orang punya iman gunung pasti pindah. Nggak semua orang punya kekuatan untuk bilang ini nggak akan terjadi. Kadang-kadang masalah terjadi, kita cuma perlu percaya. Sekalipun Tuhan gak tolong, tetaplah percaya. Di tahun kemarin, kalau ngomongin yang kerja, gimana kenaikan gajinya di tahun ini? Bagus gak? Kalau saya sih pribadi, kenaikan gajinya tahun ini kurang baik. Yang berusaha gimana? Dagangnya bagus gak? Sepi ya, malah banyak yang tutup ya. Tahun-tahun ke depan memang Alkitab bilang gini, hari ke hari, tahun ke tahun, nggak jadi semakin baik kok. Tapi kita mau percaya kalau Tuhan itu Allah yang setia, bahwa Dia nggak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Akhir tahun lalu saya dinas ke Bali. Jadi saya tahun baruan di Bali. Tiketnya dibayarin kantor, tapi tidurnya di mes. Dan mesnya itu ya agak kurang nyaman lah. Jadi akhirnya saya pindah ke penginapan, bayar pakai uang sendiri. Akhir tahun kemarin padahal saya lagi, Tuhan tahun depan gimana ya? Kita punya banyak rencana nih. Tapi kan semua rencana pakai duit ya. Kalau lihat penghasilan cukup enggak ya gitu. Kantor utus ke Bali, mana keluar duit sendiri lagi buat tidur biar nyaman tidurnya, karena cukup lama 2 minggu di Bali. Kalau nggak nyaman tidur
pulang bawa sakit doang kan. Tapi yang saya mau cerita gini, waktu saya di Bali selama 2 minggu, tahun baruan di sana, saya berkesempatan untuk pergi ke GBI Rock Bali. Saya suka nonton kalau pujiannya bagus, gerejanya oke dan sebagainya. Tapi yang saya mau cerita bukan itu. Waktu saya datang ke tempat itu gerejanya itu masuk ke gang. Gangnya itu cukup besar lah, bisa 2 mobil sebetulnya. Masalahnya adalah jalannya turun, dan di bawah sana baru ada gerejanya. Waktu saya turun, saya baca pelang jalannya. Nama jalannya yang turunan itu, nama jalan tempat di mana gereja itu berdiri. Dia kasih papan jalan, tulisannya gini, Jalan Lembah Pujian. Wow. Waktu kita turun, bisa nggak kita memuji Tuhan? Susah loh Bapak Ibu. Kalau turun, berdoa, banyak. Teriak minta tolong, banyak. Tapi waktu kita turun, bisa nggak kita memuji Tuhan? Kalau kita bisa, tahu nggak Bapak Ibu bedanya pujian dan penyembahan? Bukan di tempo. Orang banyak salah paham kalau pujian itu yang temponya cepat. Penyembahan yang lama, yang ngayun-ngayun gitu. Padahal enggak. Pujian dan penyembahan itu bedanya ada di lirik yang paling utama. Pujian itu apa sih? Waktu kita bilang gini, Tuhan, terima kasih ada yang bisa saya makan hari ini. Itu pujian. Aku mengucap syukur untuk pekerjaan yang masih aku miliki. Itu pujian. Tapi penyembahan bunyinya gini, waktu kamu lihat meja makan dan gak ada apa-apa, sekalipun hari ini gak ada yang bisa dimakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Itu bahasa penyembahan. Sekalipun dagangan hari ini sepi, aku mau tetap percaya bahwa Engkau menyertai. Itu penyembahan. Bahasa penyembahan itu sekalipun, bahasa penyembahan itu engkau memuji Tuhan waktu engkau masuk dalam lembah sambil percaya. Di atas gunung memang hujan turun, tapi di lembah air mengalir. Kita lihat lembah itu gelap, tapi Tuhan bisa tuntun kita, banyak danau bagus kok di lembah. Waktu kita memuji dan gak dapat, saya kira itu jadi penyembahan kita bagi Tuhan. Kalau ada lagu gini, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Udah jelas itu lagu pujian. Bersuka di hadiratnya, besarkan agung namanya. Refnya gimana? Makalah musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Coba katakan itu ketika anakmu ada di atas meja operasi. Coba katakan itu kalau hari ini kamu gak punya pekerjaan. Coba katakan itu kalau hari ini rumah tanggamu berantakan. Bisa gak kamu bilang itu? Waktu kamu masuk ke lembah. Orang Kristen jangan malu-maluin. Jadilah berbeda. Waktu kamu masuk lembah dan kamu bisa bilang ini dengan hati pedih, sebab Tuhan baik. Susah. Sebab Tuhan baik. Waktu anak besok mau masuk sekolah duitnya gak ada, sebab Tuhan baik. Susah Bapak Ibu. Tapi kekristenan menuntut kita untuk jadi berbeda. Waktu kamu masuk lembah, puji Dia. Waktu kamu naik ke atas bukit, berdoalah. Supaya jangan kamu larut sama kesukaan. Berdoalah, Tuhan, kamu kasih saya kelebihan untuk apa ya? Kemana saya harus kasih?
kemana saya bisa salurkan? Itu Kristen. Hari ini saya mau ngomong, temanya itu ke gereja dan bergereja. Nah, kita hari ini ke gereja nih. Saya lihat warnanya banyak yang merah ya dari tadi ya. Merayakan Imlek, ada yang pink juga, Valentine sekaligus. Beragam nih, ada yang garis-garis, ada yang hijau, mewakili mau puasa. Bercanda. Tapi kita semua hadir dalam keragaman, semua hadir dengan masalahnya. Dan saya percaya semua di sini datang minimal di KTP-nya Kristen. Minimal. Kisah 11 ayat 26 biar saya baca. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Alkitab tulis ini, di Antiokhia pertama kali orang-orang yang berkumpul itu disebut oleh orang lain, bukan oleh diri mereka sendiri, sebagai Kristen. Tahu nggak Bapak Ibu? Kata Kristen itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai Kristianos. Artinya para pengikut Kristus. Dan itu sebetulnya ejekan. Kristianos juga berarti Kristus kecil. Jadi kita ini yang mengikuti Kristus, yang ngaku Kristen, kita ini hidup seperti Kristus kecil. Kenapa itu ejekan? Karena Kristus besar udah mati di salib. Jadi pengikut Kristus adalah Kristus kecil yang berikutnya. Kamu harus mati di salib. Meskipun nggak fisiknya, tapi kamu harus menyalibkan dirimu. Alkitab tulis, siapa mau ikut Yesus, sangkal diri, ikut salib. Itu Kristen. Di Indonesia ini ada daerah yang terkenal dengan peternakan kuda. Daerahnya itu di Sumba dan Sumbawa. Di zaman dulu itu, waktu alat transportasi belum ada, di sana kemana-mana naiknya kuda. Ya, ini cerita ilustrasi biar Bapak Ibu mengerti tentang Kristen. Ada seorang pendeta, dia lagi perjalanan misi ke Sumba. Kita sebut nama pendetanya, jangan Hendy, yang lain. Hendry, saya kenal pendeta namanya Hendry, yang lain lagi siapa? Randy. Nah, nama pendetanya kita sebut namanya Randy. Karena dia misi ke Sumba, dia tinggal di pastori. Karena gereja itu ada pastori mes untuk pengerja rakyat Tuhan gitu ya. Dia tinggal di pastori. Selesai tinggal di pastori, ternyata ada jemaatnya yang punya peternakan kuda. Dan jemaatnya ini tanya, Bapak Pendeta, ini gereja letaknya di bukit. Jemaat ada yang tinggal di seberang sungai, ada yang harus lewat hutan, ada yang di bawah bukit. Nanti Bapak pelayanan naik apa? Karena dia baru datang, ya nggak naik apa-apa, saya jalan kaki. Nanti Bapak ke pasar naik apa? Jalan kaki. Oh, saya punya peternakan kuda, Pak. Kudanya sudah saya latih. Kristen betul ini kuda. Terus akhirnya si pendeta ini tertarik, karena kan jauh kemana-mana, pelayanan ke jemaat susah sekali, jauh. Tertarik, dia datanglah ke peternakan kuda ini. Di jalan, si pengusaha kuda ini bilang gini, kuda ini nanti nggak perlu tali kekang, Pak. Kalau Bapak mau kudanya jalan, bilang haleluya, kudanya kan jalan pelan-pelan. Kalau mau jalan lebih kencang, bilang 2 kali haleluya, haleluya, nanti dia akan lari lebih cepat. Terus kalau mau berhenti, katakan amin, nanti kudanya berhenti. Sambil jalan, oh iya pintar ya nih kuda.
Terus nanti kalau ada batu, gimana kuda menghindar? Oh, nggak usah menghindar Pak, ini kuda kuat. Cukup bilang, puji Tuhan, nanti dia akan lompat itu batu. Udah dilatih nih kuda. Terus kalau di rumah jemaat, nanti saya ikat kemana kalau nggak ada tali kekang? Kuda ini tidak akan pergi kemana-mana kecuali tanpa perintah Bapak. Biar diterkam singa, kuda ini akan diam, nggak melawan, kecuali atas perintah pemiliknya, baru dia pergi. Pintar nih kuda. Begitu sampai, si pendeta lupa. Tadi kodenya biar kudanya mau jalan apa ya? Kairos mana Kairos? Kairos. Lagi fokus. Laura. Kudanya biar jalan ngomong apa ya tadi? Haleluya. Terus biar kudanya lari, mau 2 kali. Biar kudanya lompat, puji Tuhan. Terus biar kudanya berhenti gimana? Amin. Ditanya, Pak ini kuda pintar ya? Dia test drive. Dan betul waktu si pendeta bilang, haleluya, kudanya jalan pelan-pelan, kayak naik delman. Dicoba sampai amin, kudanya berhenti. Karena kagum, saya mau belilah Pak ini kuda. Ini nama kudanya siapa? Si bapak punya peternakan bilang gini, nama kuda ini Kristen. Tinggal dibaptis ini Kristen, betul kan? Nama kudanya Kristen. Dipakailah ini kuda untuk pelayanan. Suatu ketika ada jemaat yang sakit. Sakitnya parah. Dan si Pak Pendeta ini, Pak Randy ini harus buru-buru ke rumah jemaat. Jadi waktu dia turun bukit, karena rumah jemaatnya ada di seberang hutan, dia harus turun bukit dulu. Dia naik kuda. Kristen, haleluya. Dia turun pelan-pelan. Langit mulai gelap nih. Waduh. Takut gak keburu juga ke rumah jemaat. Gak enak juga. Kristen, haleluya. Haleluya. Waktu turun bukit, kuda ini lari begitu cepat. Dan dia lupa. Di depan sana ada tikungan tajam. Di bawahnya ada jurang. Karena Randy ini panik, pendeta Randy ini panik, dia lupa kodenya supaya kuda ini berhenti apa ya. Dalam kepanikannya, yang dia ingat Tuhan, dia berdoa, Tuhan, aku mau pelayanan Tuhan, tolong kasih aku selamat Tuhan. Kalau aku selamat hari ini, aku mau melayani lebih baik lagi. Amin. Kuda berhenti tepat di depan jurang. Waktu kuda berhenti, pas di depan jurang, lega hati. Nyawanya kayak keluar setengah. Dengan ucapan syukur dia bilang gini, haleluya, puji Tuhan, lompat. Bapak Ibu tahu makna cerita ini apa? Kristen harusnya begitu. Waktu Tuhan bilang, jalan, jalan. Kendati pun di depan jurang, ketika Tuhan bilang lompat, lompat. Itu Kristen. Lebih dari sekedar KTP, Kristen itu ngomongin taat. Bilang kanan kirinya, jangan mau kalah sama kuda. Kata Kristen itu punya nama lain. Kita buka bersama 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Yang udah ketemu bilang belum. Oh, masih diam berarti belum. Udah. Udah. Kita baca bersama ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 2, 3. Tetapi
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah kata memanggil kamu keluar. Kita tahu sama-sama ditulis dengan kata eklesia. Itu adalah kata yang digunakan untuk Kristen, memanggil kamu keluar. Jadi terus kemudian gini, orang Portugis datang. Orang Portugis sebut eklesia jadi igresia. Itulah kita sebut sekarang gereja. Jadi orang Kristen ya gereja. Eklesia itu sebutan untuk Kristen, untuk gereja Tuhan. Terus kita sebut sekarang gereja. Makanya gini, orang-orang yang datang ke gereja, Alkitab tulis gini, dia memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya. Artinya orang-orang yang dipanggil, kita yang ngaku Kristen, orang yang dipanggil, itu semua orang berdosa. Karena yang dipanggil hanya orang yang dari gelap. Makin banyak orang Kristen ke gereja, makin banyak orang berdosa di gereja sebetulnya. Makanya di gereja sama di luar sama aja. Isinya kan kumpulan orang berdosa. Bedanya waktu kita dipanggil, kita merespon panggilan. Kita datang, menyerahkan diri. Itu bedanya. Tapi sama-sama isinya kumpulan pendosa kok di sini. Makanya masalah tetap banyak. Makanya antara pengerja bisa selek, antara jemaat bisa berantem. Isinya pendosa kok. Nggak ada orang suci di gereja. Yang ada orang yang menyerahkan diri di gereja, yang melayani di semua nih. Ini saya cerita Mas Kris. Dia pulang kerja jam 7, jam 8 langsung ke sini latihan. Waktu datang mukanya masih cemong, kena asap, kena debu, rambutnya lepek. Pokoknya kalau ngelihat sekarang nih udah versi paling ganteng lah. Waktu latihan hari Jumat, hari Sabtu, aduh mending jangan dilihat ya pokoknya. Tapi dia menyerahkan diri. Itu Kristen. Ke gereja ini sekarang bergereja. Nah waktu latihan itu namanya bergereja. Bergereja itu sama dengan menjadi gereja. Itu kalau ke gereja itu menuju tempatnya, bergereja itu menjadi tempatnya. Ada 2 keluarga, jemaatnya Pak Randy yang tadi. 2 keluarga ini temenan. Dua-dua punya anak masih kecil. Yang satu lelaki, kita panggil abang. Yang satu punya anak perempuan, nona. Ya. Tapi si abang malas gereja. Si nona rajin. Akhirnya dua-dua gereja ini waktu Natalan ketemu. Dua-dua keluarga ini. Dia bilang gini, mereka sepakat bahwa nanti kita suruh si abang jemput nona tiap hari Minggu biar ke gereja bareng. Jadi si nona ke gereja ada yang nganterin, si abang tadinya malas jadi ke gereja. Tenang. Dan betul, si abang setuju. Tiap minggu dia jemput nona, terus dia jalan ke gereja. Nona masuk sekolah minggu, abang main gundu sama temennya. Pulang, si abang jemput nona, pulang bareng lagi. Mereka tumbuh besar bersama sampai remaja, pemuda, masih ke gereja bareng. Si abang jemput nona naik motornya. Si nona masuk ibadah yud. Abang nongkrong di coffee shop sama teman-temannya. Nanti pulang gereja, abang jemput lagi ke gereja, pulang bersama. Ternyata Tuhan kasih 2 orang ini jadi jodoh. Mereka menikah. Setelah menikah, nona karena rajin ke gereja terus, diambil pelayanan. Abang setia. Tiap kali ke gereja abang pasti antar. Mau hujan, mau badai, abang tetap antar. Setia dia. Nona masuk gereja, abang tetap
ngopi di warung depan gereja. Pulang bareng lagi. Memang Tuhan kasih jodoh sehidup semati. Mati pun bareng. Ceritanya, mati pun bareng. Di pintu sorga, Simon Petrus sudah tunggu. Dia bawa kunci kerajaan sorga. Waktu si Nona datang sama abang, Simon Petrus senyum dan begini, "Ibu, saya sudah tunggu ibu. Mari ibu silakan masuk." Si abang lihat istrinya masuk, dia buru-buru mau masuk. "Abang tahan dulu abang." "Tahan dulu apa? Itu istri saya." "Betul, itu istri abang. Tapi dari sejak kecil saya lihat abang setia, antar jemput Nona. Sekarang juga sama, hari ini pun sama. Nona masuk, abang antar aja. Nongkrong itu di sana tuh, tempat yang terang itu menyala-menyala gitu kan. Hari ini kalau ada yang cuma antar jemput, bilang sama suaminya, dapat salam dari Simon Petrus." Gereja ini disebut sebagai keluarga Allah, Bapak Ibu. Kalau 2 hari lagi kita ada perayaan Imlek ya, untuk yang merayakan. Di Imlek itu ada yang namanya kue keranjang, bulat bentuknya, lengket kayak dodol, dan itu dimakan bersama. Jadi Imlek itu kita ada makan malam bersama, potong kue keranjang gitu. Banyak simbol dalam acara makan. Salah satunya kue keranjang. Keluarga Allah tuh kayak kue keranjang. Kue keranjang itu karena dia empuk dan lengket, begitu dipotong, kalau nggak diambil, diemin aja. Potongannya itu seolah-olah menyatu kembali, biar rekat. Betul ya? Keluarga tuh gitu. Kamu bisa terpotong, satu sama lain bisa selek loh, bisa berantem loh urusan kecil pun. Jangan keluar, tetap ada di situ. Rekat kembali kok kalau keluarga. Tapi waktu kuenya udah dipotong, diambil, keluarga nggak pernah sama lagi. Ada lubang yang nggak bisa digantikan. Itu keluarga. Makanya waktu dipotong diambilnya bareng-bareng, dimakannya bersama. Itu simbol kebijaksanaan orang zaman dulu lah. Tapi gereja juga disebut gini, tubuh Kristus. Satu terluka, semua merasakan. Itu tubuh. Yang namanya tubuh itu kalau masih hidup harus tumbuh. Betul ya? Semua orang yang hidup tubuhnya pasti tumbuh. Mana yang lebih dulu tumbuh? Ada yang tangan kanannya tumbuh lebih dulu, baru tangan kirinya? Atau kupingnya tumbuh lebih dulu, baru kakinya? Tubuh itu kalau hidup gini, tumbuh bersama. Betul ya? Tumbuh bersama dalam ikatan tubuh yang rapi tersusun. Harus rapi. Kalau nggak rapi, bayangkan Tuhan ciptakan hidupmu madepnya ke atas, tiap hujan masuk air itu, atau ada pantat di bawah hidung. Harus rapi tersusun. Tubuh itu kalau hidup bisa pergi ke gereja, tapi belum tentu bergereja. Bisa pergi ke gereja. Yang menarik ini, saya ingat ada orang yang saya kenal meninggal, ya. Di peti matinya ada Alkitab, masih baru, kelihatan. Alkitab baru tuh kelihatan banget. Waktu hidup bajunya belel, waktu meninggal pakai jas rapi. Waktu hidup nggak pernah baca Alkitab, di peti mati dikasih Alkitab. Orang hidup aja nggak pernah baca, apalagi mati kan? Waktu ibadah pemakaman besok di tempat peti, waktu petinya mau masuk ke lubang, si pendetanya bilang gini, kita akan memakamkan jenazah sambil percaya kata-kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, Yesus bilang gitu kan.
Barang siapa percaya kepadaku akan tetap hidup sekalipun dia sudah mati. Tapi hari ini saya mau karang sedikit lanjutannya. Tapi barang siapa tidak percaya kepada Yesus, sesungguhnya dia sudah mati sekalipun masih hidup. Bukannya cuma dia satu-satunya jalan. Semua orang hidup punya pilihan, semua orang hidup punya masalah. Bergereja pun sama ada masalahnya. Banyak malah masalahnya. Kan isinya kumpulan orang berdosa. Banyak masalahnya. Ada masalah keuangan, Ibu Nomi ya. Ada masalah waktu. Ngatur-ngatur jadwal itu susah. Yang satu bisa, yang lain enggak. Mana nih orang yang ngatur? Enggak ada. Ini dia. Itu saya. Belum beda pendapat. Belum ngomongin kalau pendeta, panggil pendeta ternyata ngajarnya nggak sesuai. Belum WL harus milih lagu, ini sesuai firman gak ya? Loh, kok Yesus adalah Bapa, si Belian nih, Warnes nih, gitu, bukan Tritunggal. Semua harus mengerti firman. Karena masalahnya itu banyak. Kadang-kadang yang masalah itu bukan ajarannya, bukan orang-orangnya yang gak cocok satu sama lain, tapi tekanan. Pelayanan itu ada tekanannya loh. Meskipun kadang-kadang gak terasa, tapi ada tekanannya. Karakter kita beda-beda, terus disatuin semua di satu mimbar. Karakter kita beda-beda, duduk sebelahan di satu gereja, padahal gak cocok, tapi harus sebelahan. Karena semuanya itu nada hidup kita, relasi kita pelan-pelan bisa berubah. Yang tadinya baik sekarang karena ada tekanan, hari itu lagi stres banget, diajak ngomong nadanya sedikit tinggi, gitu kan. Yang sana kok tinggi, hati mulai gak senang, ikut naik, loh kok makin tinggi, orang moodnya lagi jelek, naik terus nadanya. Relasi hancur, hubungan berantakan, jelek hubungan kita satu sama lain. Atau gak usah ngomongin nada deh. Saya tuh kalau mau ke gereja ya, kadang-kadang kayak, aduh masih hari Kamis lagi, apa nih ke gereja lagi nih gitu. Ada gak sih yang kayak saya? Ada ya. Atau hari Minggu tuh udah persiapan, nanti ke gereja nih, udah siap-siap nih mau muji, mau nyembah gitu. Yang pelayanan tolong mengerti ya, tidak semua jemaat itu datang siap untuk beribadah. Tugas kita mempersiapkan supaya orang siap untuk beribadah, kebaktian, berbakti. Nah itu, berbakti sama orang tua. Kebaktian itu berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Itu untuk lain Tuhan. Untuk jemaat gini, tolong mengerti juga bahwa pelayan Tuhan itu begitu banyak tekanannya. Kita tuh waktu ke gereja mau nyenangin siapa sih? Tuhan. Tapi kalau WL nyanyinya jelek, nggak senang hati. Padahal yang mau disenangin siapa? Kalau lagunya bahasa Inggris mulu, ini WL gimana sih lagunya bahasa Inggris mulu? Padahal yang mau disenangin Tuhan. Yang melayani itu tidak bertugas menyenangkan siapapun yang hadir di gereja. Mereka nggak perform, bukan band ini. Mereka nggak perform. Jemaat bukan penonton. Jemaat bagian dari instrumen. Yang nonton sorga. Kalau WL nyanyi jelek, kamu tetap nyanyi, kan yang nonton sorga. Kalau pemusiknya ngaco, tetap memuji, yang nonton sorga. Tapi kita ke gereja nuntut untuk disenangkan, musiknya harus bagus, AC-nya harus dingin. Kalau AC mati,
Tetap nyembah nggak? Yang nonton surga. Kalau saya dipuji, yang paling utama harus senang duluan saya, baru orang-orang yang terdekat. Kalau kita memuji Tuhan, yang paling utama harus senang Tuhan, baru makhluk-makhluk kudus di sekelilingnya, mungkin orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi yang paling utama harus disenangkan Tuhan. Biar jemaat di sebelah mau nyanyinya kayak kaleng suaranya, biar ini kuping rasanya mau diem gak lo gitu kan. Tapi kalau Tuhan senang mau ngomong apa, biarkan dia tetap nyanyi. Karena kita di sini dan menyenangkan Tuhan. Yang nonton surga. WL bukan band, dia juga harus perform. Dan kita semua bukan penonton, kita instrumen. Kebayang gak waktu malaikat bunyi? Tahu yang ada yang namanya garpu tala, ada yang tahu? Bentuknya tuh kayak garpu dua, bawahnya satu. Dan dia kalau bunyi selalu nadanya satu. Misalnya garpu tala kunci C, dibunyikan nadanya kan selalu C. Waktu garpu tala digetarkan, dia harus beresonansi dengan musik yang lain. Nah, kita bagian dari instrumen itu. Waktu surga getarkan garpu tala, bunyi kita nadanya sama nggak? Kita buka di Filipi 4 ayat 2 dan 3. Filipi 4 ayat 2 dan 3. Hari ini kita mau belajar, ada dua orang di Alkitab. Dua orang ini seorang adalah pengerja yang aktif membantu Paulus melayani. Udah ketemu? Saya 2 ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 3. Nasihat-nasihat terakhir, Filipi 4 ayat 2 sampai 3. Euodia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3. Bahkan minta kepadamu juga, Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku, serta yang lain. Oke, ini dia 1, 2, 3 untuk dibawa pulang. Ayat 2 bilang gini, Euodia atau bahasa Inggrisnya gini, Evodia kunasihati, Sintike kunasihati. Poin pertama, ada dua pemimpin berperan besar, tapi nadanya bisa salah. Paulus kasih nasihat gini, dia cuma tulis kunasihati, bukan kutegur loh. Artinya gini, ini tuh masalahnya bukan masalah yang besar banget. Ini tuh masalahnya cuma relasi aja sesama pengerja. Masalahnya cuma hubungan. Kita cari contoh yang mana ya yang kira-kira saya jadi contoh gak parah ya. Bu Nomi sama Bu Meli misalnya ribut. Bukan karena pelayanannya jelek, bukan. Bu Nomi bendahara yang dia urusin keuangan, kerjanya bagus. Bu Meli konsumsi, yang diurusin makan. Karena kerjanya bagus gini, aduh saya mau kasih jemaat makanan yang layak, enak, bergizi. Ada tambahan bergizi, mendukung pemerintah kan, bergizi. Bu Nomi bilang gini, aduh Bu Meli, keuangan gereja belum cukup nih untuk yang bergizi. Gimana kalau yang murahnya aja, tapi tetap enak gitu. Jadi masalahnya tuh cuma yang satu fokusnya ke keuangan, yang satu fokusnya ke rasa dan gizi. Akhirnya ada selisih. Cuma masalah kecil. Makanya Paulus bilang gini. Kalau Pak Hendy ngomongnya gini, Bu Nomi saya udah nasihatin, Bu Meli saya udah nasihatin, baik-baik ya, besok jangan berantem lagi. Kan kira-kira begitu ya. Sebetulnya sederhana sekali ini ayat. Kadang-kadang gini loh, kita
sesama berelasi, masalahnya itu bukan masalahnya yang susah, tapi nada hati kita. Waktu kita ngomong, nadanya dijaga, pilih katanya yang baik. Karena masalah relasi itu cuma tentang mulut dan telinga sebetulnya ya. Mulut dan telinga. Saya pernah nonton ada orang mau konser piano tunggal. Piano itu semua punya nada dasar di A440. Jadi mereka kalau piano ini kalau nggak disetting lama-lama nadanya berubah, geser. Beda dengan keyboard. Waktu pianis ini mau konser, dia panggil seorang teknisi. Satu-satu tuts pianonya dipencet, didengar dengan baik. Kalau nadanya geser, disetting ulang. Itu semua tuts. Karena bukan karena pianisnya jelek, bukan karena pianonya jelek, tapi karena waktu senar-senarnya bisa kendor atau bisa kencang karena suhu, kelembapan, karena banyak hal, tekanan, suaranya itu bisa bergeser kalau piano. Kalau keyboard nggak ada settingan apa-apa, gitu aja terus sampai Tuhan datang begitu bunyinya, selama masih bunyi. Nah, kita ini semua nada kita bisa berubah. Kita menjalani hidup beda-beda. Yang lagi happy mau diapain juga tetap happy. Tapi yang lagi lapar disenggol dikit ngamuk. Nada kita bisa beda-beda. Kita tuh semua perlu disetting kembali. Karena perubahan kecil, kalau dibiarkan jangka panjang, lagu kita jadi fals. Ayat 2 bilang gini, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. 2. Kembalilah ke nada standar. Paulus bilang apa? Dalam Tuhan. Pikiran dan perasaan Kristus. Itu nada standar. Ayat 2. Paulus nggak bilang gini, kamu sehati sepikir menurut kebudayaan dong. Enggak. Kamu ngikut dong sama yang senior. Enggak. Kamu kalau ada masalah sama orang lain, tempatkan dirimu di posisi dia. Paulus nggak bilang gitu. Paulus bilang gini, kita bersama sehati sepikirlah dalam Tuhan. Milikilah perasaan dan pikiran yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi arahkan hati kita. Motivasi itu harus benar. Waktu terjadi sesuatu, waktu kita ada masalah dengan rekan-rekan, kalau Tuhan ada di sini, dia mau ngomong apa ya? Tuhan ada di sini nih sekarang. Dia mau saya berlaku kayak gimana ya? Itu loh sehati sepikir dalam Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, boro-boro isi pikiran Tuhan, isi Alkitab aja kita nggak tahu. Kitab Kejadian bolak-balik nggak ketemu di mana, nggak pernah baca sih kan gitu. Makanya Kristen tuh harus mengerti, harus baca, supaya nggak dibohongin sama pendeta. Sama saya yang ngomong di sini, bisa nggak saya bohongin loh? Makanya baca Alkitab. Yang ketiga, cepat aja. Filipi 4 ayat 3 yang gini. Paulus meminta sukos. Ayat ketiga gini. Untuk rekonsiliasi kita perlu rekan. Ada rekan tangan ketiga yang bisa jadi tuner untuk atur kembali nada hati kita kayak apa. Karena gini, Paulus bisa pastikan masalahnya selesai. Masalahnya urusan makanan dan uang selesai. Tapi kalau dalam perselisihan itu hatinya nggak enak, Paulus butuh orang ketiga. Kalau Bu Naomi sama Bu Meli selek, Pak Hedi tinggal kasih nasihat selesai. Tapi kalau dalam hati masih ada yang apa bahasanya ya, ganjel gitu ya. Akhirnya gini, Bu Yuli, bantulah ini urusan kalian lah. Perempuan-perempuan biar ngobrol lah. Saya emang bukan di situ, nggak bisa ke situ mah gitu.
Ada rekan, sesama pelayan, sesama jemaat yang bisa jadi tuner, yang bikin yang ngeganjel ini lepas, jadinya ngumpul adem. Nanti nih nongkrong selesai gereja, kita biasa ada makan-makan dulu sedikit ya, ngemil-ngemil sambil ngobrol. Sambil ngobrol itu bisa jadi ada masalah loh. Rumah tangga aja banyak ngobrol, biasanya banyak masalahnya tuh. Di gereja pun sama, banyak ngobrol bisa jadi banyak masalah. Karena salah ngomong, karena bercanda, jadi sakit hati. Tapi ada tuner, rekan kita nih sambil makan yang ngademin, yang oh enggak loh ini mah cuma begini, cuma begitu gitu. Jadi piano tadi ada teknisi tangan ketiga yang jadi jembatan antara piano dan pianis. Jemaat pun begitu. Semua orang berperan sebagai tangan ketiga supaya keluarga di sini baik. Itu tugas kita bersama. Kalau semua dikasih ke Pak Hendy, botak dia, stres dia. Tuhan itu mau datang, tinggal tunggu kapan. Waktu garpu tala sorga digetarkan, kamu harus senada. Bahasanya Pak Okta gini, sewarna nggak kamu sama dia? Itu bahasanya Pak Okta. Tapi kalau dalam musik saya mau bilang, senada nggak kamu sama dia? Kalau suaramu nggak harmoni sama sorga, benerin deh buruan. Di gereja itu nyanyi boleh fals, asal Tuhan senang, itu benar. Tapi hidupmu nggak boleh fals, harus senada dengan sorga. Itu Kristen. Itu namanya bergereja. Piano nggak pernah berhenti, dia butuh penyetelan. Gereja pun sama, kita sama, kita perlu disetel terus-terusan. Tiap hari kita perlu setel. Ketegangan bisa muncul, nada-nada kita ngomong ke orang bisa berubah. Tapi kita setel. Balik ke 1 Petrus 2 ayat 9. Coba di back. Terus begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita gereja dipanggil. Ayat awalnya bilang gini, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita gereja. Ini semua depannya ini merujuk kepada kita nih. Kamulah bangsa yang terpilih. Saya cari. Kata bangsa ini bukan menggunakan kata bangsa, bukan nation, bukan apa. Dia menggunakan kata dasarnya itu, genos, genetik. Artinya kalau kita baca Alkitab bilang gini, dari keturunanmu, gitu. Selalu begitu ya. Israel, siapa Israel? Yakub. Dari keturunanmu. Yang dipilih Yakubnya dari Abraham, turun ke Yakub dari keturunan. Jadi bangsa yang terpilih itu ngomong gini, kamu orang percaya, kamu gereja Tuhan, aku pilih kau, dan keturunanmu turun temurun, aku nggak tinggalkan. Itu bangsa yang terpilih. Dari situ aja status kita beda. Kalau yang lain, pilih siapa Tuhannya. Kita terpilih, bukan kita yang milih, kita dipilih. Tapi kita mau ambil nggak pilihan yang itu, atau nggak mau? Kita berbeda. Waktu saya bangun tidur tidak sama dengan orang lain. Cie. Kenapa? Karena saya bangun tidur sebagai orang yang dicintai Allah. Waktu saya kerja, saya nggak kerja sama seperti orang lain. Karena saya bekerja sebagai orang yang dicintai Allah. Yang sekolah, yang kuliah, Anda tidak kuliah sama seperti orang lain. Karena Anda kuliah jadi belajar sebagai orang yang dicintai Allah. Amin.
Rudy nih, waktu ngaca, dia nggak ngaca sama seperti orang lain. Karena waktu ngaca, dia sedang melihat orang yang dicintai Allah. Kita semua begitu, posisi kita berbeda. Kamu bangsa yang terpilih, posisi kita, stance-nya udah beda. Maka hiduplah sebagai orang yang dicintai Allah. Harusnya begitu. Kita dan malaikat sama-sama ciptaan. Malaikat jatuh, Tuhan buang. Kamu jatuh, Tuhan cari. Kenapa? Tuhan cinta. Karena kamu anak. Anak itu selalu berharga di mata orang tuanya. Betul ya, yang punya anak nih. Waktu anak jatuh, Bapak turun dari kemuliaannya. Dia mengosongkan dirinya, Alkitab bilang. Dia menjadi hina. Kenapa? Karena kamu dan saya berharga. Karena kita orang yang dicintai Allah. Makanya hidup jangan sembarangan. Kita dianggap berharga oleh Tuhan, tapi hidup kelakuannya kayak sampah, dibuang sana sini sama masyarakat. Jadi Kristen jangan bikin malu. Masa kalah sama kuda. Berikutnya yang dibilang gini, imamat yang rajani. Kira-kira gini, imamat itu imam, raja itu dan imam beda. Imamat yang rajani itu gini, kamu keturunan imam, tapi diangkat jadi anaknya raja. Nah itu imamat yang rajani itu. Imam yang berdarah biru, nah itu imamat yang rajani, kira-kira gitu tuh. Jadi kita bukan cuma imam. Gereja bukan cuma imam yang bisa ketemu Tuhan, bukan. Tapi gereja juga pangeran, putra dan putri kerajaan. Itu gereja. Masalahnya gini, gereja takut untuk berdoa, atau malah malas untuk berdoa. Departemen doa tuh mati-matian di gereja, karena nggak ada yang mau ikut berdoa. Gereja malas buat berdoa. Padahal harusnya nggak begitu. Kalau kita ngerti identitas kita, kita takut, kita malas untuk berdoa. Pangeran kalau minta sesuatu bilang sama pelayan, ngomong sama raja, saya mau ajak makan malam. Pelayan langsung lari ke raja. Dia harus siapin makan malam. Kerjaannya banyak, dia harus buru-buru ngerjain permintaan pangeran. Kita tuh harusnya berdoa gitu, Bapak Ibu. Waktu kita bilang gini, Tuhan, saya butuh ini. Harusnya kita paham, semakin kita berdoa, malaikat tuh kerjaannya nambah. Bayangkan betapa sibuknya sorga karena doa kita. Saya begitu percaya bahwa setiap apa yang saya doakan, Tuhan pegang masa depan saya. Dan setiap saya bilang, Tuhan, saya mau serahkan hari saya besok dalam tangan-Mu. Sorga udah sibuk nyiapin hari saya untuk besok, yang saya nggak tahu besok masih ada apa enggak. Tapi saya mau percaya kalau malaikat-malaikat, pelayan-pelayan Tuhan udah sibuk merancangkan bagi saya, karena saya orang yang dicintai Allah, karena saya imamat yang raja. Posisi saya berbeda. Ada di sekolah, anak minta jajan sama ibunya. Dari jauh anaknya udah lari, "Mama, jajan mama!" gitu. Sebelum anaknya sampai, ibunya teriak juga, "Gak ada ya, jajan-jajan dulu." Marah-marah, dua-dua marah-marah sambil teriak karena jauh. Sambil belum sampai itu soalnya. Yang orang-orang lihat gini, oh ibunya marah karena anaknya gak sopan. Tapi saya pikir enggak deh. Karena anak cuma meniru apa yang ibunya lakukan di rumah, dan dia lakukan di sekolah. Kita imamat yang kerajaan, putra kerajaan Allah, duta besar kerajaan Allah. Kita meniru, mempresentasikan, kita represent siapa itu Bapak kita. Kita hidup seperti apa? Kita menggambarkan siapa itu Bapak kita. Makanya Kristen yang dilihat bukan agamanya, tingkah lakunya kayak apa.
kita adalah gambaran. Kita lagi ngasih tahu orang, nih lihat saya, bapak saya tuh kayak begini loh. Nah itu Kristen. Alkitab catat gini, Yusuf waktu dijual masuk ke rumah Potifar, yang Alkitab tulis gini, tiap-tiap hari dia digoda sama nyonya Bo. Tiap hari. Dan di akhir cerita Yusuf nggak bilang gini, ya udahlah Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Enggak. Bahkan sampai difitnah masuk penjara, dia tetap setia sama kebenaran yang dia tahu. Buah itu nggak pernah jatuh dari pohonnya. Makanya gini, kita mempresentasikan Bapak kita kayak apa. Kecuali pohonnya tumbuh di tepi jurang, nah buahnya jatuhnya jauh tuh. Tapi kan enggak. Kalau kita dekat sama pohonnya, buah jatuh nggak jauh, harusnya mirip. Ketiga, bangsa yang kudus. Apa itu arti kudus? Disendirikan, dipisahkan, spesial. Nah itu kudus tuh. Kenapa sih kita dikhususkan? Kenapa kita dijadikan spesial? Yang terakhir dia bilang gini, karena kita umat kepunyaan Allah, dikhususkan untuk Allah. Artinya gini, sangat pribadi. Itu sebabnya gereja disebut mempelai wanita. Sangat pribadi. Cuma antara gereja dan Tuhan. Cuma antara kamu dan Bapa. Sangat pribadi masing-masing. Ada seorang janda, dia salah pakai uang. Dia punya satu anak. Dia tiap hari berdoa, Tuhan kasih kami cukup segala kebutuhan kami. Karena rumahnya itu cuma satu dinding, jadi tetangga sebelahnya tuh dengar. Tetangga sebelahnya kebetulan ateis. Dan itu mengganggu. Maksudnya buat orang yang gak percaya, doanya ini tuh mengganggu karena tiap-tiap hari. Suatu ketika habis makanan, gak ada beras. Si janda ini berdoa dari pagi-pagi. Dia berdoa, Tuhan beri kami makanan hari ini secukupnya. Ini pasti rajin baca Alkitabnya. Tahu Bapak kami kan? Bapak kami bilang gini, beri kami makan secukupnya itu gini, daily bread, roti sehari-hari. Karena Tuhan memang piara kita dari hari ke hari, bukan sebulan-sebulan. Hari ini Tuhan pelihara, percayalah hari besok Tuhan tetap pelihara. Itu pagi-pagi si janda udah berdoa, gak dapat makanan tetap. Siang dia berdoa lagi lebih kencang, Tuhan kasih kami makanan hari ini secukupnya. Tetangganya dengar, lalu muncul ide, gua kerjain gue taruh makanan, nasi sama lauknya semua masukin ke rantang, saya akan taruh depan rumahnya. Waktu sore belum ada makanan, si janda berdoa lagi, Tuhan kiranya kau pelihara saya dan anak saya makanan hari ini secukupnya. Doa baru selesai, pintu diketok. Waktu dibuka yang dia lihat cuma rantang. Dia nengok kanan, kiri, gak ada orang. Dia berdoa, Tuhan terima kasih kau beri makanan kami hari ini. Tapi tetangganya keluar, asal lu tahu ya, gak ada Tuhan. Itu makanan saya yang taruh. Tuhan mana yang bisa kasih kamu makan? Saya yang kasih kamu makan. Si janda ini ngeliat sebentar, dia lihat makanan, terus dia buka tangan lagi. Bahkan setan-setan pun kau pakai untuk memberkatiku. Saya mau kasih tau gini, kalau nggak ada pertolongan, setan pun Tuhan bisa pakai. Masalah pun Tuhan bisa pakai untuk memberkatimu. Karena kamu berharga. Karena posisi kita tuh beda. Tuhan itu nggak akan kehabisan cara untuk tolong kita, Bapak Ibu.
Jangan hanya percaya pada Tuhan, berimanlah. Alkitab bilang gini, kalau kamu percaya sama Tuhan, setan-setan pun percaya dan dia gemetar. Itu yang Alkitab katakan. Kita percaya doang gak gemetar, lebih baik setan dibanding kita. Makanya Kristen tuh harus beriman. Bedanya percaya dan beriman itu apa? Beriman itu gini, kamu mempercayakan dirimu kepada Tuhan, itu beriman. Percaya itu kita punya harapan Tuhan lakukan itu. Tapi mempercayakan diri itu gini, saya berencana tapi yang terjadi terserah Tuhan aja lah. Mau makan gak makan terserah Tuhan, mau berhasil mau gagal terserah Tuhan, belok kanan belok kiri terserah Tuhan. Itu beriman, mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi Kristen itu gak diukur berapa banyak persembahan kita, berapa sering kita ke gereja, berapa kali kita lulus baca Alkitab tamat. Bukan. Kristen itu gak pernah ajar gini, ada gereja angkat-angkat persembahan sambil berdoa sesuatu. Tapi saya kira ini menurut saya ya, menurut keyakinan saya, lagi viral tuh. Menurut saya Kristen itu ngasih persembahan nggak harus sambil mendeklarasikan harapannya. Kita kasih persembahan nggak harus banyak, ya, rupiah tuh nggak harus banyak, tapi harus dipersiapkan dengan baik. Ngasih persembahan nilainya nggak perlu gede, tapi perlu ngasih dengan bagus. Yang penting itu dengan bagus, dengan baik. Nah, seringkali kita nggak sadar gini, kita kasih udah nggak banyak, nggak bagus. Kamu datang ke gereja nggak harus pakai yang formal banget, enggak. Tapi minimal gini, perlu yang baik, yang bagus. Waktu orang lihat, oh iya bagus gitu. Kamu pelayanan main keyboard, nggak perlu main keyboardnya jadi ahli banget, nggak perlu. Tapi cukup kamu berikan yang terbaik, berikan yang paling bagus yang kamu punya. Karena Tuhan ngerti. Kita nih simbol Kristen, sayangnya pasti semua orang tahu simbol Kristen itu salib. Kita kalau masuk ke rumah orang dan ada salibnya, kita langsung tahu, oh Kristen. Bedanya kalau masih ada Yesusnya Katolik, kalau Yesusnya udah turun Kristen, Protestan gitu aja kan. Tapi simbol Kristen itu bukan salib yang jadi stiker di WA, bukan salib yang kita tempel-tempel di motor, di mobil. Ada buku yang ngarang Kosuke Koyama. Judul bukunya gini, tidak ada gagang pada salib. Karena salib itu nggak ada gagang, maka dia nggak bisa dijinjing seperti koper, seperti tas. Karena salib itu nggak ada gagang, dia nggak bisa diseret seperti koper. Satu-satunya cara untuk bawa salib, karena dia besar dan berat, harus dipikul. Karena salib itu harus dipikul, artinya gini, setiap kamu jalan, orang akan melihat kamu sedang pikul salib. Nggak mungkin orang nggak sadar. Karena salib harus dipikul. Orang akan lihat betapa kamu susah jalan. Orang akan lihat betapa jatuh dan bangunmu. Orang akan lihat betapa langkahmu gemetaran tapi terus jalan. Bedanya waktu jatuh salibnya diangkat lagi atau ditinggal. Karena gereja itu levelnya display. Kita dilihat sama orang, harusnya dilihat sama orang. Kalau nggak dilihat sama orang, malah itu udah gagal jadi gereja. Gereja itu harusnya dilihat sama orang, karena kita itu display, kita representasi. Waktu turun dalam lembah, dan kita memuji Tuhan, kita jadi display. Alkitab nggak bilang bersaksi, Alkitab bilang jadilah saksi. Bedanya apa? Bersaksi itu saya ngomongin sesuatu, itu bersaksi. Tapi menjadi saksi itu gini, orang melihat saya dan dia membicarakan itu bersaksi.
Bersyukur itu dalam bahasa Ibrani ditulis sebagai yada. Itu sama bersyukur itu gini, menyaksikan apa yang Tuhan buat, bukan apa yang saya terima, menyaksikan apa yang Tuhan buat. Makanya ekspresinya tuh begini, tangannya tuh mengangkat, menunjuk kepada Tuhan. Itu yada bersyukur, bukan begini. Terserah deh apa yang saya rasa, terserah deh apa yang saya terima. Yang saya mau saksikan apa yang Tuhan buat saya. Meskipun saya belum terima, saya mau menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu bersyukur, itu yada. WL sehingga boleh maju. Terakhir, ada seorang ibu, dia bercerai, lalu menikah kembali. Itu aja udah ngaco tuh, tapi itu kejadian. Lalu dia menikah kembali. Suaminya itu preman, dan mereka bertobat berdua-dua. Jadi mereka menikah kembali dalam keadaan belum tahu ajaran yang firman Tuhan itu kayak apa. Lalu saat mereka bertobat, mereka berdua sekolah teologi ya. Kebayang gak ada preman tatoan di mana-mana masuk sekolah teologi? Dia lulus sekolah teologi ya, berdua mau melayani di gereja. Gembala tolak. Kamu nikah salah, kata gembala. Kamu gak boleh melayani. Kalau mau maksa tetap melayani, sekolah minggu. Yang orang-orang gak terlalu lihat lah, anak-anak aja. Dan satu hari gini, suaminya sakit, kanker otak, masuk ke rumah sakit. Mereka sampai buat perjanjian gini. Si suami bilang, nanti kita ketemu di surga ya. Udah gak berharap sembuh, berharap mati aja, nanti kita ketemu lah di surga. Gak minta kok Tuhan kasih mujizat ini itu, enggak. Tapi satu malam, istri lagi tidur nunggu suaminya, terus si suami teriak gini, Yesus gitu. Istrinya bangun, dia coba mau gapai suaminya, tapi gak sampai, kayak ada sesuatu yang menghalangi. Lalu entah gimana dia hilang kesadaran. Pagi-pagi suaminya hilang dari tempat tidur. Dicari sampai dia tanya suster apa, semua nyari. Dan ketemu, suaminya udah berpakaian normal. Dia bilang gini, Ma, ayo kita pulang. Semua orang bingung. Singkat cerita gini, malam itu waktu si suami teriak, dia lagi ngeliat satu sosok yang dia kenal dan dia panggil Yesus. Malam itu dia tahu dia sudah sembuh. Besok dia pulang. Hari ini pasangan yang mau melayani ditolak gembalanya, dipanggil, kamu ngajar dong di gereja saya. Gembala yang dulu bilang kamu gak boleh melayani, kamu ngajar dong di gereja saya. Karena banyak orang dengar tentang Kristus, bersaksi tentang Yesus, tapi tidak menjadi saksi. Ingat ya, bergereja itu levelnya display. Kita harus menjadi saksi.